Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Pagi. Pemirsa, kebijakan Kementerian Kesehatan yang berencana mendatangkan dokter dari luar negeri ternyata mulai menimbulkan pro kontra. Kebijakan Kementerian Kesehatan yang berencana mendatangkan dokter dari luar negeri ternyata mulai menimbulkan pro kontra. Ini terlihat dari aksi unjuk rasa yang dilakukan para dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Bahkan diduga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dicopot karena menolak kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut. Meski demikian, Menteri Budi Karya Sumadi beralasan mendatangkan dokter dari luar negeri karena kebutuhan dokter di tanah air masih kurang. Puluhan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bersama mahasiswa menggelar aksi solidaritas atas diberhentikannya Dekan FK UNER, Prof. Dr. Budi Santoso secara mendadak. Pencopotan Prof. Budi dinilai sejumlah guru besar sebagai langkah sepihak dari kampus. Dan lalu bagaimana apa saja poin-poin yang disampaikan kepada pihak kampus? Saat ini kami sudah tersambung bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Hafid Bajamal. Halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, Prof. Apa poin yang disampaikan dalam aksi solidaritas kemarin? Saya luruskan dulu ya. Jadi mengenai kedatangan tenaga ahli dokter asing itu, kita tidak mempersoalkan itu sekarang ya sebetulnya. Karena itu ada perbedaan pandangan. Jadi sebetulnya kita menilai Departemen Kesehatan ini melakukan reformasi besar-besaran dan kita apresiasi segala apa yang dilakukan. Sebetulnya duet Profesor Budi Gunadi Sadikin dan Dr. Dante itu dulu kita harapkan betul dalam melakukan reformasi ke Departemen Kesehatan. Karena selama ini Departemen Kesehatan itu loyo banget ya. Banyak program-programnya yang tidak berjalan dengan baik. Seperti stroke dan penyebab kematian-kematian yang sudah berlangsung lama, kematian jantung, kematian stroke, kematian kecelakaan lalu lintas, itu tidak tertangani dengan baik. Dan tidak ada perencanaan yang baik, dan reformasi yang akan dilakukan menteri sekarang ini memang luar biasa. Sayangnya kelihatannya wakil menteri kesehatan ini kok tidak tampak ya di dalam aktivitas menteri sekarang ini. Padahal sebagai seorang medis yang mengetahui medis dengan baik, mestinya dia selalu harus mendampingi dan tampil di depan. Karena kita mengharapkan Dr. Dante itu tampil ke depan, jangan disembunyikan di kamar di belakang ya. Nah, sekarang terkait mengenai dokter asing. Sebetulnya mengenai dokter asing itu sebetulnya dari pihak para kedokteran, ahli kedokteran. Kita bukan anti sebetulnya. Dari dulu kita sudah melaksanakan ahli teknologi terkait dokter asing itu. Terutama di rumah sakit pusat, di rumah sakit provinsi, rumah sakit besar ya, seperti di UNER misalnya. Sejak 10 tahun itu kita sudah melakukan ahli teknologi. Rutin kita mengundang tenaga asing untuk datang, untuk ahli teknologi. Kita juga tidak boleh naif, memang kemajuan teknologi di Amerika, di Jepang, itu memang jauh lebih maju. Dan kita butuh. Tetapi masalahnya ini sekarang, Departemen Kesehatan, ada masalah distribusi yang parah, lalu disandingkan dengan mengundang dokter asing. Padahal menangani distribusi aja nggak becus. Dan itu mesti kita lihat dulu bagaimana sekarang dokter yang baru lulus harus segera bisa ditempatkan dengan baik. Itu belum bisa dilaksanakan dan baru mau dilaksanakan. Dan itu belum kelihatan apa yang dilakukan. Jadi kita jangan ngomonglah dulu soal dokter asing. Dan itu bukan masalah yang penting. Nah, terkait masalah Profbus, sebetulnya bukan masalah dokter asing, bukan masalah penolakan. Teman-teman sejawat di rumah sakit di Fakultas Kedokteran UNER itu bukan masalah menolak dokter asing. Jangan salah paham. Kita hanya terkaget-kaget dengan keputusan rektor memecat Prof. Bus. Itu aja. Begitu, Mas Ikra. Ya, Prof.
Jadi artinya Indonesia sendiri tidak kekurangan dokter asing seperti itu. Namun masalah distribusi yang saat ini dikeluhkan oleh teman-teman di Fakultas Universitas Airlangga terkait dengan kebijakan pemerintah hari ini. Jadi dokter-dokter di Universitas Erlangga itu bukan menolak sebetulnya, tapi kita mempersoalkan distribusi dokter. Jadi dokter-dokter itu banyak terkumpul di Pulau Jawa karena memang Departemen Kesehatan tidak punya program untuk distribusi. Walaupun dokter itu sudah dengan berusaha dengan ringan tangan, ringan kaki untuk pergi ke daerah, tidak ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah atau Departemen Kesehatan. Mereka tidak bisa bekerja. Mbok itu dulu yang ditangani secepatnya. Distribusinya dilaksanakan dulu secepatnya. Itu aja belum jalan. Itu begitu, Mas Ikra. Ya, Prof. Tapi apakah benar Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga dokter spesialis? Ya, seperti misalnya dokter spesialis bedah saraf itu sudah hampir 500. Kalau distribusinya baik, itu mestinya sudah cukup. Cuma memang ada masalah teritori ya, artinya di pulau-pulau jarak tempuh yang harus transportasi, itu yang menjadi masalah. Kalau itu tidak sinkron, memang sampai berapapun dokter yang dihasilkan tidak akan cukup. Begitu Mas Ikra. Jadi mungkin solusinya dari teman-teman di Fakultas Universitas Airlangga ini terkait dengan dokter asing ini seperti apa, Prof? Jadi menurut kami tahap awal ini distribusikan dokter dan dokter spesialis itu dengan baik segera dilakukan, bukan cuma omon-omon aja. Dilakukan bagaimana dokter yang baru lulus segera diangkat dan dikirim, diberi uang saku yang cukup, dan di tempat kerjanya dia bisa bekerja dengan baik. Itu dulu lakukan aja, supaya segera rakyat itu bisa merasakan pelayanan kesehatan ini dengan baik. Begitu juga dokter spesialis, diberangkatkan ke satu daerah, langsung disediakan fasilitas dia untuk bekerja di sana. Itu aja belum bisa dilaksanakan. Jadi kita enggak usah rame-rame lah bicara soal dokter asing. Itu terlalu istilahnya lebih besar bicaranya daripada apa yang dilakukan ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Dr. Hafid Bajamal atas Ya, diskusinya pagi hari ini. Semoga permasalahan ini dapat segera ditemukan solusinya bagi kedua belah pihak. Terima kasih Prof. Selamat pagi. terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.